Pertandingan antara Real Madrid dan Manchester City memang tinggal menunggu waktu untuk kembali disaksikan. Duel ini hadir di babak 16 besar Champions League, mempertemukan dua tim dengan jalur yang berbeda menuju fase gugur. Real Madrid harus melalui jalan yang tidak mudah. Mereka sempat mengalami beberapa kendala di fase kualifikasi hingga akhirnya memastikan tempat di babak 16 besar lewat jalur play-off. Situasi itu menunjukkan bahwa perjalanan mereka musim ini tidak selalu stabil, namun tetap efektif ketika dibutuhkan. Berbeda dengan Madrid, Manchester City datang dengan posisi yang lebih aman. Tim asuhan Pep Guardiola sudah mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar setelah finish di peringkat 8 fase kualifikasi Champions League. Konsistensi mereka di fase awal membuat City tidak perlu melalui tambahan pertandingan play-off. Perbedaan jalur ini membuat latar belakang pertemuan keduanya cukup menarik. Madrid datang dengan pengalaman menghadapi tekanan lebih awal, sementara City memiliki waktu persiapan yang lebih terstruktur karena lolos langsung. Kedua kondisi tersebut bisa memengaruhi pendekatan taktik dan ritme permainan saat pertandingan berlangsung. Seperti yang kita tahu, pertemuan antara Real Madrid dan Manchester City bukan lagi hal baru di kompetisi Eropa. Sejak tahun 2020 hingga musim 2026, kedua tim hampir selalu bertemu di fase penting Champions League. Dalam periode tersebut, mereka hanya tidak saling berhadapan pada tahun 2021. Hal ini membuat duel keduanya semakin dikenal sebagai salah satu laga besar yang konsisten tersaji dalam beberapa musim terakhir. Setiap kali bertemu, konteksnya selalu berada di fase yang menentukan, sehingga tekanan dan kualitas permainan ikut meningkat. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada musim 2025-26. Dalam laga itu, Manchester City berhasil menang saat bermain di Santiago Bernabeu. Erling Haaland mencetak gol melalui penalti dan skor bertahan hingga akhir dengan hasil 2-1 untuk kemenangan City. Kemenangan tersebut menjadi catatan penting dalam rangkaian pertemuan mereka. City menunjukkan efektivitas ketika mendapat peluang, sementara Madrid harus melihat kembali bagaimana mereka mengantisipasi situasi krusial di pertandingan besar. Jika kita melihat dari sisi kepelatihan, Real Madrid saat ini ditangani oleh Alvaro Arbeloa. Di atas kertas, pelatih asal Spanyol tersebut memang belum memiliki pengalaman sebesar Pep Guardiola, terutama dalam konteks persaingan di fase akhir Champions League. Guardiola sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak kuat ketika memasuki fase penentuan. Pendekatan taktik yang detail, penguasaan bola yang terstruktur, serta pengalaman menghadapi berbagai situasi besar membuat tim asuhannya sering tampil stabil dalam pertandingan penting. Namun demikian, Arbeloa tidak bisa dipandang hanya dari sisi pengalaman. Sejauh ini ia mampu memberi kestabilan pada permainan Real Madrid, terutama dalam pengaturan ritme dan keseimbangan antar lini. Walaupun ada beberapa hasil yang kurang memuaskan, secara umum Madrid tetap kompetitif dan mampu menjaga konsistensi di momen krusial. Perbedaan pengalaman antara kedua pelatih memang terlihat jelas, tetapi dalam pertandingan seperti ini, faktor kesiapan taktik dan keputusan di lapangan akan lebih menentukan dibanding reputasi. Pertandingan ini juga akan mempertemukan dua pemain dengan nilai pasar tertinggi di sepak bola modern, yaitu Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Keduanya menjadi representasi dua tipe penyerang berbeda yang sama-sama berpengaruh besar bagi timnya. Haaland dikenal sebagai penyerang dengan kekuatan fisik, pergerakan di kotak penalti, dan kemampuan penyelesaian akhir yang konsisten. Ia tidak membutuhkan banyak sentuhan untuk menciptakan peluang dan sering berada di posisi yang tepat saat momen penting terjadi. Keunggulan utamanya ada pada efisiensi dan ketepatan membaca ruang di area pertahanan lawan. Sementara itu, Mbappe memiliki karakter permainan yang lebih dinamis. Kecepatan, kemampuan membawa bola dalam situasi 1-1, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan membuatnya sulit dikawal. Ia tidak hanya menjadi penyelesai akhir, tetapi juga mampu membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi sayap maupun tengah. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim di kompetisi Champions League, dari total 15 pertandingan tercatat 5 kemenangan untuk Real Madrid, 5 hasil imbang, dan 5 kemenangan untuk Manchester City. Statistik tersebut menunjukkan keseimbangan yang cukup jelas dalam head-to-head keduanya. Dengan komposisi seperti ini,
laga nanti akan banyak ditentukan oleh efektivitas lini depan. Baik Haaland maupun Mbappe memiliki kapasitas untuk mengubah jalannya pertandingan dalam satu momen. Dukungan skuad di sekeliling mereka juga menjadi faktor penting karena keduanya sangat bergantung pada suplai bola dan koordinasi serangan yang rapi. Pertandingan ini pada akhirnya bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang siapa yang mampu memaksimalkan peluang dengan lebih disiplin dan konsisten sepanjang 90 menit. Pada akhirnya, pertandingan ini akan memperlihatkan siapa yang lebih siap dalam memanfaatkan momentum. Detail kecil seperti konsentrasi, keputusan di menit penting, dan efektivitas di depan gawang bisa menjadi pembeda. Laga seperti ini biasanya tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan. Satu momen bisa mengubah arah pertandingan secara keseluruhan. Karena itu, fokus dan disiplin permainan akan jadi faktor utama sepanjang laga berlangsung. Baik Real Madrid maupun Manchester City punya kualitas untuk melangkah lebih jauh. Tinggal bagaimana mereka menerjemahkan rencana permainan di lapangan dan menjaga konsistensi hingga peluit akhir dibunyikan. Selain itu, kedalaman skuad juga akan berperan penting, terutama jika pertandingan berjalan ketat hingga babak kedua atau bahkan perpanjangan waktu. Rotasi pemain, keputusan pergantian, dan kemampuan menjaga intensitas permainan akan menjadi bagian dari perhitungan yang tidak bisa diabaikan. Faktor kandang dan tandang juga tidak bisa dilepaskan dari konteks pertandingan ini. Bermain di Santiago Bernabeu tentu memberi dorongan tersendiri bagi Real Madrid, terutama dari sisi dukungan supporter dan kenyamanan lapangan. Intensitas tekanan kepada tim tamu biasanya meningkat dan hal itu bisa memengaruhi ritme permainan sejak menit awal. Di sisi lain, ketika Manchester City bermain di kandang sendiri, mereka cenderung tampil lebih percaya diri dalam mengontrol tempo. Dukungan publik tuan rumah sering membuat mereka lebih berani mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Situasi home dan away seperti ini membuat dua leg pertandingan terasa berbeda secara atmosfer maupun pendekatan taktik. Dalam format dua leg, hasil di kandang menjadi fondasi penting sebelum menjalani laga tandang. Tim yang mampu menjaga hasil positif saat bermain di depan pendukungnya sendiri biasanya memiliki beban yang lebih ringan ketika melakoni leg berikutnya. Sebaliknya, kebobolan terlalu banyak di kandang bisa menjadi kerugian yang sulit diperbaiki saat harus bermain di markas lawan. Karena itu, konsistensi dalam dua situasi berbeda, baik sebagai tuan rumah maupun tim tamu, akan menjadi kunci. Pertandingan ini bukan hanya soal kualitas individu atau reputasi, tetapi tentang bagaimana masing-masing tim mengelola tekanan di dua atmosfer yang berbeda dan tetap menjaga standar permainan mereka hingga rangkaian laga benar-benar selesai.